Welcome guys, balik lagi di podcast Huge Up. Well, let's be talk with fun. Nah, kali ini kita bakal bahas hal seru lagi seputar kreatif. Tapi sebelum itu kita sambut dulu nih bintang tamu kita di Huge Up Podcast kali ini. Ini dia, Mas Reza. Hai semuanya, balik lagi bareng gua Reza sama Mbak Wita. Lagi-lagi, Mas Reza sendiri gimana kabarnya? Wah, I'm feeling good. Kayak sebelumnya juga minggu sebelumnya kita sempet ngobrol gitu ya. Dan kita balik lagi di sini buat Sharing lagi. Tuh. Semoga teman-teman juga di rumah atau yang lagi kerja, yang lagi di luar sana bekerja semangat. Dalam keadaan baik-baik Betul, juga ya. betul. Nah, kali ini kita coba bahas lagi di bidang kreatif lagi nih Mas Reza. Oke. Dari yang kita tahu nih, kreatif terutama di desain ya kan. Tampilan desain tuh sering banget berubah seiring berkembangnya zaman ya Mas Reza. Ya kan? Dari desain dulu tuh suka banget sama ornamen yang rame, warna-warna yang ngejreng kayak gitu, terus dengan banyaknya tulisan kayak gitu. Nah, sekarang justru malah banyak desain-desain atau brand-brand yang lebih makainya tuh desainnya lebih minimalis, lebih clear kayak gitu. Tipografi warnanya juga berbeda gitu kan, apalagi sekarang juga di mix juga nih sama penggunaan AI ya kan. Jadi kalau misalnya dari Mas Reza sendiri nih, tapi sebelum itu by the way kita bakal bahas topiknya itu adalah tren dunia desain di 2026 ini tuh ada apa aja sih. Oke. Nah, dari Mas Reza sendiri nih, kalau dari Mas Reza kira-kira sekarang tuh tren apa sih yang lagi diminati? Kalau ngomongin tren soal desain atau dunia kreatif gitu ya di 2026 ya khususnya, mungkin benar tadi Mbak Wita singgung sedikit kayak apa sih trennya yang sedang berjalan gitu kan, karena sekarang kan udah berjalan setengah tahun gitu ya. Mungkin kalau teman-teman update sebenarnya sebelumnya kayak pasti biasanya tuh kayak udah ada spill atau kayak gimana stylenya tuh akan kayak gimana sih di tahun berikutnya gitu ya. Kalau di tahun ini sih gue menilai kayak dari awal tahun sampai di pertengahan ini gitu ya, tren yang lagi berjalan atau yang udah banyak beredar di di sosial media gitu khususnya. Kalau dari gue pribadi, style yang diangkat di tahun ini mungkin itu lebih emosional, human gitu, kayak stylenya tuh kayak human, emosional human gitu loh. Terus itu juga nanti akan terintegrasi sama AI, teknologi AI gitu ya kan, karena beberapa tahun kebelakangan itu juga teknologi AI itu udah semakin marak gitu ya kan, udah makin gila gitu. Terus gue nyatet ada beberapa poin juga, ada beberapa tren yang udah berjalan setengah tahun ini. Yang pertama itu ada maximalist, bold and color gitu. Itu maksudnya apa sih? Kayak eranya udah bergeser ke era style minimalis gitu ya kan. Biasanya kalau kita ngomongin desain sebenarnya style itu sebenarnya kalau dibilang gimana gitu itu dinamis ya, karena itu sesuai kebutuhan gitu ya kan. Karena kita nggak bisa mematokkan lo harus pakai desain yang minimalis atau yang kayak gimana gitu. Cuma kalau yang ditanya tren yang sedang berjalan di tahun ini itu salah satunya itu minimalis, cuma color yang dipakai itu lebih bold gitu. Maksudnya kayak desainnya tuh nggak terlalu banyak ornamen atau terlalu banyak aset gitu ya. Cuma yang lebih di bold itu lebih ke colornya gitu. Misalkan kayak foto produk gitu ya, misalkan kayak kalau warna produknya itu warnanya agak lebih soft gitu, yang akan dipangkat tuh yang lebih bold itu entah itu color backgroundnya atau aksesoris pelengkapnya gitu sih biasanya. Terus yang kedua itu eksperimen typography atau neo brutalism. Nah ini mungkin teman-teman, neo brutalism itu apa sih maksudnya gitu ya. Mungkin itu singkatnya itu kayak lebih huruf atau font yang
apa namanya, yang bukan lagi itu mudah dibaca, cuma kayak lebih ke artistik gitu sih. Oh iya. Jadi kayak itu jadi apa namanya, kayak atau kayak mungkin Mbak Wita pernah lihat kayak font atau tipe font itu yang kayak agak glitch gitu. Oh iya. Jadi tuh apa ya, nanti disesuaikan sama tema apa namanya desainnya gitu, dicombine. Jadi itu mungkin bisa jadi main apa ya, main main elemen dari si desain itu. Misalkan kayak biasanya kalau dipakai Pak font atau style kayak gitu biasanya dipakai buat poster sih. Karena apa namanya, biasa kalau poster kan banyak yang eh biasanya mengutamakan objek, misalkan orangnya gitu ya. Nah ini bisa aja kayak poster kesenian atau poster pertunjukan itu yang biasanya kan nggak melulu kayak aktornya atau objeknya yang diituin, biasanya tuh lebih ke tipografinya gitu sih. Itu yang lebih lagi tren. Yang kedua itu, yang ketiga itu motion first branding. Nah motion first branding itu maksudnya apa sih teman-teman? Motion first branding itu identitas visual yang dirancang agar bisa bergerak atau animasi dinamis sebagai living system agar lebih interaktif. Nah, ini maksudnya sih lebih ke motion design gitu ya. Biasanya eh kayak motion interaktif yang nggak melulu cuma still image atau yang kayak gambar dua dimensi gitu. Kalau living image apa living atau motion graphic ini kan lebih apa ya? Lebih dinamis lah, mungkin lebih menarik mata gitu. Oh, karena visualnya tuh bergerak gitu sih. Dan lebih singkat daripada video ya. Betul. Biasanya ada poster yang sekarang modelnya tuh udah bergerak cuma bukan di video gitu. Jadi kayak mungkin apa ya? Kalau ada contohnya mungkin lebih enak ya. Mungkin nanti bisa nih ditampilin di layar. Contohnya kayak gimana sih motion yang kayak poster tuh, cuma dia bukan video cuma motion gitu loh. Oh iya. Gitu itu ada tuh teman-teman. Nah, kalau ada contohnya lebih enak sih. Terus yang terakhir itu AI generate visual. Nah ini mungkin yang udah apa Kita namanya, bahas minggu lalu betul. Mungkin teman-teman juga udah sangat familiar sama AI generate kayak gini, karena ya apapun yang kalian generate gitu pasti itu akan menghasilkan sebuah visual sih gitu. Itu sih beberapa tren yang sedang apa ya, sedang booming atau kayak banyak banget yang di apa hype-nya yang diangkat sama teman-teman desainer, mungkin khususnya di 2026 gitu ya, akan berjalan sampai akhir tahun gitu sih. Mungkin apa ya, kalau menurut gua yang paling mencolok trennya itu sih sebenarnya human emotional gitu ya, kayak stylenya kayak contohnya aja mungkin kita ngambil kalau yang human emotional tuh kayak apa ya, Nike kali ya. Kalau Nike tuh sebenarnya Nike tuh nggak melulu kayak apa namanya di tahun ini ada style spesifik gitu ya. Karena memang dari awal si Nike campaign-nya berjalan itu sebenarnya yang diangkat tuh sebenarnya emosionalnya sih. Kayak jadi apa? Misalkan contoh aja sepatu gitu ya kan, Jordan lah gitu ya kan. Itu kan biasanya yang diangkat biasanya tuh ininya apa namanya, karakternya dari apa, dari human-nya, bukan fokus ke apa namanya, ke sepatunya gitu ya kan. Ya biasanya apa namanya, apa sih journey dari si apa namanya, misalkan dari si karakternya itu terus berkaitan sama itemnya gitu. Jadi yang lebih diangkat tuh emotional brandingnya gitu. Jadi apa namanya, entah itu apa feeling saat menggunakannya apa, atau kayak journey bersama si itemnya, biasanya itu sih yang diangkat, kayak yang apa namanya, yang lebih ditonjolkan gitu sih. Mungkin itu yang apa lagi banyak berjalan juga dari beberapa brand gitu kan di apa namanya di 2002 kami ini. Jadi tuh banyak mengangkat topik-topik tuh kayak apa namanya, emotional branding gitu sih kalau kita. Oke, jadi banyak banget ya perubahannya. Nah, kalau dari Mas Reza sendiri nih ngelihat dari banyaknya perubahan dan juga tren di 2026 ini, kira-kira apa aja sih perbandingan yang cukup signifikan dari 2 atau 3 tahun sebelumnya nih soal desain sama tahun sekarang nih? Kalau misalnya perbandingan sih sangat mencolok pasti ya kelihatannya, karena yang lebih mencoloknya tuh apa, lebih ke teknologi sih. Gitu. Kalau sebelumnya mungkin kita
fokus tuh kalau ngedesain atau nge-create something gitu, biasanya kalau entah itu dari seni desain digital atau kayak apa manual painting gitu ya, itu kan dari sebelum-sebelumnya itu kan mungkin kalau gue bilang tradisional ya, tradisional tuh maksudnya lebih kayak kita tuh editing bener-bener pure editing gitu ya kan, kayak entah itu di Photoshop gitu, kita bener-bener editing tuh bener-bener kita ngambil dari gabungan entah dari beberapa aset gitu atau kayak bener-bener pure ya udah edit gitu ya kan, bener-bener editing gitu. Cuma kalau sekarang karena perkembangan teknologinya udah makin canggih gitu ya kan, dan hadirlah AI generate gitu. Itu sih yang paling mencolok kalau ditanya apa sih perubahan atau perbedaannya gitu ya kan. Karena kalau di secara apa namanya, kalau secara style design atau kayak perkembangan desain ya, itu sebenarnya sih nggak banyak berubah ya. Paling yang banyak berubah tuh ya lebih entah itu dari apa namanya style apa namanya ininya aja, apa namanya style pembawaannya aja, entah itu fontnya atau kayak visual yang dimainin tuh lebih ke ininya sih apa namanya visualnya gitu. Cuma kalau signifikan yang berubah ya pasti teknologinya sih, karena sebelum-sebelumnya juga kan kalau kayak contoh aja kayak di Photoshop gitu kan belum banyak tools-tools yang apa kayak generate AI gitu. Kalau sekarang kan kayak mau apa namanya mau menghapus objek aja itu sekarang udah nyambungnya udah ke generate AI gitu, kayak select select apa objeknya itu udah bisa langsung auto dihapus gitu kan. Kalau dulu mungkin apa ya nyebutnya ya select terus kita menghapusnya tuh manual atau kayak kita betul atau kayak kita nimpa pakai aset baru gitu ya kan. Kalau sekarang kayak apa di select udah misalkan generate field gitu, itu udah langsung hilang gitu ya kan. Atau kayak sekarang mau nambahin objek sekarang udah apa namanya ada tools itu namanya harmonize apa namanya blending gitu. Itu udah apa ya sangat memudahkan untuk kita sekarang yang sebagai pengguna gitu ya kan. Cuma kalau ditanya perbedaannya itu apa sangat signifikan lebih ke teknologi sih, karena jadi kita harus lebih adaptasi lagi sama teknologinya gitu, bukan sama teknik editingnya gitu. Jadi lebih ke teknologi sih yang apa ya paling paling mencolok lah gitu perbedaannya. Jadi dari lebih ke skill aja juga Betul. skillnya, terus juga creative thinkingnya lebih ditingkatin lagi dengan ngikutin zamannya ini nih ya kan. Kalau misalnya nih banyak banget kan perubahan yang sekarang, termasuk tadi itu gak cuma teknologinya aja tapi manusianya pun sebagai kreator nih juga ikut ngikutin perkembangan zamannya juga, nambahin skillnya juga, creative thinkingnya juga, karena semakin kesini kan termasuk Photoshop aja sekarang berubah nih karena mereka juga udah collapse bareng sama AI gitu. Jadi tools-toolsnya kita juga harus lebih bisa adaptasi dan mengikuti, walaupun jatuhnya kita jauh lebih dipermudah ya karena adanya AI ini yang collapse bareng sama kreator aplikasi atau software editing lainnya. Nah, kalau dari perubahan ini itu pengaruh juga nggak sih di Mas Reza? Kalau ditanya pengaruh sih pasti sangat berpengaruh ya, karena jujur aja kayak gue dulu ya desain bener-bener pure desain, kayak ngedit tuh bener-bener pure ngedit, nggak ada kepikiran kayak ini gimana caranya misalkan lapus objek atau ngerubah objek tuh bener-bener instant zip kayak sekarang gitu ya kan. Itu dulu tuh nggak kepikiran gitu, kayak dulu tuh ini ngakalinnya gimana ya, maksudnya biar seenggaknya biar editingnya tuh nggak kelihatan editan banget gitu loh, kayak bener-bener rapi, bener-bener apa namanya kayak original apa namanya entah itu foto atau desain gitu ya kan. Cuma kalau sekarang kalau dibilang sangat mempermudah, itu sangat mempermudah sih, karena terutama dari segi waktu ya atau dari efisiensi kayak atau kayak apa namanya kita tuh ngerjain jadi lebih gampang aja sih. Karena apa ya dulu mungkin skillnya kayak soft skill lebih ke creative thinking gitu ya. Tapi sekarang kalau di sekarang itu lebih apa ya, gue sih nilainya sangat mudah gitu. Maksudnya kayak nggak perlu yang kayak apa namanya harus berpikir keras atau kayak gimana, cuma kita udah bisa manfaatin tools yang udah ada gitu
itu lebih apa namanya, lebih memudahkan kita sih gitu. Jadi kayak apa namanya, ya secara umum sih ya perkembangannya tuh ya lebih mengikuti teknologinya aja sih. Jadi kayak mungkin kalau dulu kan kayak apa namanya, dulu lebih fokus kayak software gitu ya kan, terus kayak desainnya tuh lebih flat gitu ya kan, terus kayak ya skillnya mungkin ya itu aja, maksudnya belum belum sedinamis kayak sekarang gitu ya kan. Karena sekarang ya itu karena ada kehadiran AI, terus apa namanya, fitur-fitur dari software editingnya juga terus makin berkembang gitu. Jadi kita lebih apa namanya, lebih meningkatkan skillnya tuh lebih di Kreatif betul thinkingnya. betul itu sih. Kita buat desain-desain yang jauh lebih out of the box ya. Betul, karena dulu kan apa ya, kalau dulu mungkin desain tuh kalau poster mungkin eh apa namanya, susunannya atau kayak mandatorinya tuh misalkan apa namanya, Z style, misalkan dari title, apa namanya, objek, terus CTA, paling gitu-gitu aja kan. Maksudnya itu dari dulu sampai sekarang sebenarnya juga nggak akan berubah itu, karena itu kan emang benar-benar fundamental struktur dari sebuah desain gitu. Cuma kalau sekarang tuh lebih dinamisnya kan, apa namanya, dari segi style fontnya aja itu udah banyak variasinya gitu kan. Terus kayak permainan colornya udah semakin berani gitu ya sekarang. Kalau dulu mungkin ya simple aja gitu ya kan, karena mungkin dulu lebih apa ya, mau menonjolkan entah itu apa namanya objeknya atau bener-bener informasinya yang lebih ditonjolin. Kalau sekarang tuh udah combine, visualnya harus bagus, fontnya juga harus matching sama desainnya gitu, colornya juga harus mendukung si objeknya gitu. Jadi lebih dinamis aja sih gitu sekarang. Oke, banyak banget ya perubahannya sekarang. Dan kalau misalnya perubahan ini, kalau dari Mas Reza sendiri mengikuti perubahan ini, ada nggak yang berubah juga dari Mas Reza untuk ngedesain? Kalau ada yang berubah sih udah pasti ya, karena gua mungkin termasuk orang yang apa namanya ya, kurang begitu suka pure gunain AI gitu ya. Maksudnya gua bukan nggak anti menggunakan AI, cuma kalau ditanya perubahan udah pasti ada ya. Dari segi style desain gue mungkin yang dulu kelihatannya monoton gitu ya kan, atau kaku banget gitu ya kan, sekarang jadi lebih fleksibel atau jadi lebih colorful aja sih gitu. Jadi kayak apa namanya, karena mengikuti tes sama perkembangan dari style desainnya sih. Jadi kita gua atau teman-teman mungkin nggak bisa nutup mata lagi kayak ya udah, style desain gua dari dulu kayak gini nih, ya udah gua mau ya gua stuck aja di situ. Nggak bisa tuh kayak gitu sekarang harus lebih berkembang, lebih lebih ngikutin tren ya kalian. Kayak jadi bukannya akan ketinggalan zaman, tapi lebih mengikuti tren aja sih. Jadi bukan nggak melulu kayak desainnya tuh gitu-gitu aja. Tapi kalau dari Mas Reza sendiri, kira-kira dengan perkembangan zaman nih, teknologi yang sekarang ini, bisa mempersingkat waktu nggak sih untuk editing gitu-gitu? Pasti karena dulu mungkin teman-teman ngerasain kayak ngedesain, mungkin nggak sih, contoh aja paling gampang kayak desain portofolio gitu ya. Mungkin dulu mah akan butuh waktu lama gitu ya kan, karena apalagi kalau portofolio kan itu isinya semua informasi gitu ya kan. Tapi sekarang tuh udah banyak template-nya ya kan, udah banyak referensi colornya atau stylenya mau kayak gimana, itu udah banyak banget gitu. Jadi kita tinggal mudahnya tuh menyesuaikan yang kita butuhkan, terus kita combine sama yang udah ada gitu ya kan. Terus kayak contohnya lagi tuh kayak editing video ya sekarang. Dulu mungkin editing video kayak atau ngebuat short video aja mungkin itu butuh waktu yang akan lebih lama gitu ya kan. Cuma sekarang contohnya aja, asetnya aja itu udah bertebaran lebih banyak gitu ya kan. Terus kayak banyak fitur generate AI yang tadi gue bilang juga itu
ngebantu banget editing video gitu. Mungkin yang sebelumnya nggak kepikiran, apalagi video kan lebih kompleks ya. Kayak ngilangin suatu objek di suatu video tuh sebenarnya apa, dulu tuh orang nggak kebayang tuh ini aduh gimana, misalkan kayak apa namanya lagi syuting terus ada yang lewat gitu ya kan, dulu kan mungkin agak rumit ya, gimana ya maksud, karena itu udah ke blending sama misalkan kita sebagai objek utama gitu ya kan. Nah sekarang udah banyak fitur yang apa namanya yang ngebantu itu tuh udah sangat mudah buat dihilangkan gitu ya kan, atau diganti gitu ya kan. Ya itu sih perkembangan itu sih atau perubahan itu sih yang benar-benar kerasa dari menurut gua, apalagi gua juga apa namanya daily apa ngedit gitu ya kan, sangat-sangat mempersingkat waktu sih. Kalau dari parameter desainnya sendiri, kalau dari parameter desain sendiri kan pasti beda juga nih antara 2 atau 3 tahun sebelumnya sampai di 2006 ini, apalagi di pertengahan kita udah melihat nih sampai di pertengahan tahun 2006. Dari parameternya sendiri kira-kira apa yang berubah nih menurut Mas Reza? Kalau dari parameter sih salah satunya mungkin yang paling banyak sekarang diangkat juga kan tadi gue udah sempat nyinggung kayak stylenya tuh emotional feeling gitu ya. Nah di balik itu pasti ada storytellingnya gitu ya kan. Itu sih salah satu parameter yang apa namanya berubah gitu atau yang semakin berkembang gitu ya. Apa storytelling kayak apa lebih lebih apa ya? Lebih ngangkat narasi atau emosional dari desain tersebut gitu ya, entah itu dari apa namanya objeknya atau dari si humannya gitu sih. Terus yang kedua itu kayak originalitas atau taste-nya sih. Jadi apa sekarang menurut gua karya yang original itu lebih apa ya, lebih berasa kali ya apa ininya feelingnya gitu ya, karena nyambung lagi ke emosional. Jadi kayak kalau kelihatan kok maksudnya kayak ini karyanya original atau kayak apa namanya combine dari AI gitu ya kan. Terus ada lagi parameternya itu motion sih, tadi gue juga udah sempet itu. Jadi banyak desain yang dibuat sekarang tuh lebih lebih apa ya, lebih variatif, lebih ke motion, jadi nggak pure kayak still image doang gitu. Terus lebih adaptif sama ke human feeling, itu tadi nyambungnya ke apa emosional juga sih gitu. Oke, nah kalau misalnya tadi kan ngebahas mengenai perubahannya nih, ya kan, termasuk yang berpengaruh di Mas Reza sendiri. Ya. Kalau dari balik lagi nih, dari perubahan desainnya ini dengan perkembangan kira-kira di tahun 2026 ini, kira-kira tren apa nih yang bakal digunain sama brand-brand buat di desain sendiri? Kalau disederhanakan ya apa namanya tren yang berjalan atau bergeser di 2026 ini sih lebih ke apa ya, human terus plus emotion, terus kayak ada teksturnya, terus plus lagi kayak ada storytellingnya sama combine sama 3D design gitu. Sebenarnya ini tergantung sama brand itu sendiri ya, atau value dari brand itu sendiri yang mau diangkat apa sih gitu ya kan. Contoh aja kayak Hakan kan sekarang tuh lebih lagi ngangkat tuh apa human emotional gitu ya kan. Jadi kita coba gimana caranya biar apa namanya item yang atau kayak produk yang kita punya tuh emosional tuh nyampe ke customer kita gitu ya kan. Nggak melulu kayak apa ya desain yang bagus itu apa namanya message-nya cuma nyampe gitu ya kan. Kadang juga ada yang lebih fokus ke konsistensi apa namanya stylenya gitu kan. Itu sih yang lebih ini sih yang lebih penting ya menurut gue, karena kalau nggak konsisten misalkan nyampein message dari apa namanya visualnya, itu mau gimana pun nggak akan nyampe gitu ya kan. Karena kalau ngomongin soal konsistensi kan pasti elemennya akan ada banyak ya, entah itu visualnya mungkin yang nggak akan banyak berubah, colornya juga itu nggak mungkin switching berubah, misalkan apa hari ini biru terus besoknya kuning terus besok minggu depannya merah, nggak mungkin kayak gitu kan. Nanti apa namanya audiens juga akan bingung ini sebenarnya warnanya apa sih, maksudnya main colornya ini
apa gitu, apa namanya, mandatory colornya tuh apa gitu, apa namanya, color yang apa namanya, color yang menggambarkan brand ini tuh apa sih. Karena kayak contoh-contohnya kayak apa, Shopee, Tokopedia gitu-gitu kan mereka punya apa namanya brand color tuh. Jadi apa nggak mungkin tuh berubah-berubah gitu ya kan. Kalau dari awal mungkin warnanya udah itu ya, sampai berjalan sampai saat ini juga akan tetap itu gitu. Kecuali kayak apa, ada additional color itu lebih ke apa, special campaign atau thematic campaign sih gitu. Itu yang lebih penting di apa namanya, konsistensi sih dalam sebuah desain. Apalagi kayak eh apa namanya, bukan kita, apalagi sekarang zamannya kan kayaknya ngejar viral atau kayak gimana gitu ya, yang penting keren gitu di mata itu apa namanya, di mata audiens gitu. Itu sih nggak salah gitu ya kan. Kalau intensinya atau atensinya ngejar viral ya itu nggak salah juga. Cuma kan nggak melulu semua brand tuh ngejarnya viral gitu ya kan, atau booming gitu. Karena yang viral belum tentu long lasting gitu ya kan. Yang viral belum tentu tuh brandnya akan bertahan lama gitu ya kan. Bisa aja kayak cuma viral ya udah saat itu aja gitu ya kan. Belum tentu apa namanya bisa melekat di apa namanya, di hati atau ya audiens. Kecuali eh si apa namanya, brand itu bisa manfaatin momentum viralnya itu buat nguatin brandingnya gitu ya kan. Nah itu balik lagi ke konsistensi gitu sih. Apa namanya, jadi tuh apa, fokusnya tuh bergeser ke identitas yang lebih emosional atau manusiawi sih. Bukan sekarang mainnya kayak, bukan lagi kayak udah viral aja lah dulu gitu kan. Atau kayak apa namanya, eh sebenarnya juga untuk menuju viral itu kan nggak apa namanya, nggak apa ya, punya banyak aspek. betul, apa maksudnya, perjalanan itu nggak singkat juga gitu ya kan. Ada mungkin yang viral dalam waktu singkat gitu ya kan. Cuma yang lebih better itu konsistensinya tuh benar-benar dijaga sampai menuju viral. Itu yang lebih lebih apa ya, lebih bagus ya menurut gua kan. Jadi ya, dinilainya tuh bukan apa namanya, bukan sekedar oh ini bagus di saat itu aja gitu sih. Terus mungkin yang tren yang paling banyak digunain gitu ya, sekarang ada apa namanya, quiet brand atau neo minimalis. Nah itu maksudnya nggak banyak banget apa, nggak banyak menggunakan apa namanya, eh, style style desainnya tuh nggak begitu heboh gitu ya kan. Kayak lebih minimalis aja, cuma di bold apa yang pengen disampaikan informasinya gitu. Misalkan kayak tadi gue bilang kayak contoh aja, kayak kita mau promo produk pet bed gitu ya misalkan ya. Itu kita nggak perlu banyak eh, ornamen atau apa ya, style desain yang ngejelimet gitu ya kan. Lebih fokus ke objek, misalkan pet bednya aja gitu ya kan. Ya udah selebihnya tuh kayak cuma penunjang dari si pet bed itu gitu. Jadi apa namanya, colornya nggak perlu terlalu bold gitu ya kan. Lightingnya atau apa, setting lightingnya tuh nggak perlu yang apa namanya, nggak perlu heboh banget gitu ya kan. Kan ada biasanya yang eh ngadopsi style tuh kayak cinematic gitu ya. Misalkan kayak eh apa, pet bednya misalkan kayak ada di tengah ruangan terus disorot sama apa, lampu sinematik misalkan dari atas gitu. Itu kan apa ya, emosionalnya dapat tapi message-nya, oh dia mau, oh brand ini mau nonjolin si itemnya ini nih. Jadi itu tuh lebih dapet tuh. Itu maksudnya neo minimalis tuh yang apa, yang bener-bener simple cuma message-nya tuh dapet. Terus imperfect by design maksudnya apa sih? Imperfect by design itu sebagai respon terhadap visual AI yang terlalu sempurna, atau banyak brand mulai make kayak grand texture gitu, atau kayak drawn apa, hand drawn element. Nah itu apa namanya, apa ya, itu menurut gua salah satu ya unik sih. Kan ada biasanya kayak
style yang misalkan itu tadi kita ngambil pepet lagi gitu ya. Biasanya kan kalau misal neo minimalis kan tadi gue bilang kayak simple background aja gitu ya. Nah kalau misalkan yang ini nih, dia misalkan ada menggunain backgroundnya tuh kayak tekstur painting gitu loh. Nih, jadi kayak atau kayak apa namanya, apa yang lebih apa ya, lebih artistik lah gitu. Jadi eh, dari sisi si apa itemnya dapat, terus tapi item pendukungnya juga apa, elemen-elemen pendukungnya juga itu lebih dapat gitu sih. Terus ada lagi eh editing layout. Nah, kalau editing layout tuh biasanya sih sebenarnya ini dipakai buat nggak nggak melulu kayak desain tertentu ya. Semua desain pasti akan punya layoutnya masing-masing ya. Entah itu kayak apa namanya, simpelnya poster atau kayak cuma konten biasa aja, itu pasti punya layoutnya masing-masing gitu. Tapi yang paling sering digunain sih sebenarnya ini lebih kayak apa ya? Mungkin kayak desainin kayak majalah atau book gitu sih. Terus ada lagi kayak hyper realistic 3D atau CGI. Nah kalau ini sih scale-nya udah lebih besar ya, karena kalau yang mainnya udah CGI atau kayak hyper 3D gitu sih, ini masuknya lebih ke sinematografi atau sinematik gitu sih. Biasanya ini buat scale-scale yang buat film atau kayak short movie kan biasanya ada yang ngegunain CGI. Kalau CGI sih sebenarnya itu lebih apa ya? Teknik buat ini sih yang apa namanya? Yang apa nggak ada tapi di video itu jadi ada gitu ya kan. Kayak contohnya aja nih, misalkan kita syuting fokusnya sebenarnya cuma pakai human doang gitu ya kan. Biasanya kan itu pakai green screen ya. Nah, itu yang apa namanya? Ya CGI itu yang digunain buat apa backgroundnya biasanya. Entah background atau ada objek lain yang eh, berinteraksi sama si karakter yang ada di dalam video itu sih gitu. Itu lebih, kalau CGI itu lebih apa ya? Teknik apa ya? Kayak animasi gitu ya. Betul. Jadi ya yang sebenarnya di syuting itu nggak ada, di apa karena pakai CGI jadinya ada gitu sih. Terus salah satunya itu motion, ada lagi motion first design. Ini lebih apa ya? Konten statis yang bergerak, kayak contohnya aja kayak motion logo gitu ya kan. Biasanya kan kalau di video apa atau kayak di opening lah sebuah video tuh biasanya ada motion video apa motion motion logo tuh ya kan, atau kayak eh animasi sosial media juga sekarang mungkin kayak entah itu itemnya yang bergerak gitu ya kan, itu juga bisa jadi salah satu contohnya. Terus kayak ini lebih ke apa ya, animasi sih. Gitu. Animation movement gitu lah. Terus ada lagi itu adaptive branding system. Itu maksudnya apa sih? Kalau kita ngomongin adaptive branding system sih sebenarnya ini logo yang nggak lagi cuma kayak satu bentuk sih. Biasanya kan kalau logo tuh ada turunannya ya. Misalkan logo apa ya? Nike gitu. Misalkan kita kan Nike kenalnya checklist doang gitu ya kan. Tapi kalau apa namanya, turunan itu ada lagi, ada tulisan Nike ya kan, ada yang apa namanya combine antara apa crossing brand gitu. Itu yang disebut kayak apa, adaptive branding sih kayak gitu. Terus kayak human center photography gitu ya. Nah ini yang tadi gue bilang lebih fokus sama si objeknya gitu ya kan, human center gitu. Jadi apa namanya, lebih apa ya, lebih fokus ke feeling dari humannya. Jadi biasanya ada yang desain gitu tuh lebih fokus sama human emosionalnya gitu. Misalkan di zoom innya tuh di ekspresi dari si humannya itu sendiri gitu ya kan. Apa terus ada juga yang biasanya tuh apa ya, saat menggunakan si itemnya itu tuh ekspresi dari humannya tuh benar-benar ke capture sih gitu. Itu apa ya, biasanya juga kayak foto candid atau kayak
item yang di capture secara bukan sengaja gitu ya. Jadi kayak pas lagi di dipakai sama humannya itu langsung di capture gitu. Itu yang biasanya disebut kayak human center atau object center sih. Itu ya beberapa beberapa yang apa namanya tren yang paling banyak sih digunain mungkin untuk saat ini gitu ya. Iya. Dari berbagai mungkin style banyak juga dari teman-teman mungkin yang di luar dari yang tadi gue omongin gitu. Apa namanya? Jadi lebih kayak identitas tuh yang lebih di apa namanya? Identitas dari brand itu yang lebih di ini sih. Lebih di apa ya ditonjolkan gitu. Atau kayak apa namanya? Lebih ditonjolkan terus lebih fleksibel juga tapi bisa juga di apa namanya digunain di berbagai apa namanya media gitu kan biasanya ada yang brand cuma fokusnya tuh di sosial media doang gitu ya kan terus ada juga biasanya sosial apa namanya brand yang biasa tuh menggunakan media tuh misalkan kayak di apa namanya apa ya atau banner atau kayak di board gitu kan kayak iklan gitu sekarang banyak brand yang multiple apa namanya multiple medianya itu digunain bisa di banyak media Iya. sih. Jadi apa nggak melulu kayak di satu media doang gitu. Jadi tuh tadi banyak banget tren untuk tren desain di 2026 ini yang kemungkinan akan dipakai sama brand-brand sekarang nih. Betul. Nah, dilihat lagi dengan perkembangannya teknologi dan juga tadi nih tren-tren yang lagi berkembang ini di tahun 2026, kira-kira kalau misalnya digabungkan sama AI, gimana nih menurut Mas Eja? Penggabungan penggunaan antara tren-tren sekarang dengan AI. Kalau penggabungan sih itu sebenarnya udah berjalan ya, karena kita sekarang nggak bisa mengingkari kita nggak bisa lepas dari AI juga, gitu kan? Itu sebenarnya ini aja sih, by fungsi aja kayak lo mau ngegunain AI itu buat apa gitu ya kan? Nge-combine itu mau kayak gimana gitu ya kan? Jadi lebih ke standar alur kerjanya aja sih kayak kita kan ya tadi gue udah sering bilang kayak nggak bisa tuh lu pure mengandalkan AI nggak bisa kayak lu bergantung sama AI balik lagi yang ngeproses kita juga gitu Iya. jadi kayak apa namanya lebih kayak apa ya mungkin gue bilangnya lebih eksperimen kali ya apa namanya bisa apa yang sebelumnya lu nggak pernah nge-combine apa editing lu dengan AI sekarang lu udah bisa tuh cobalah kayak nggak ada salahnya juga gitu coba kayak coba lu combine sama AI apakah itu mungkin menurut lo itu bisa lebih bagus atau itu malah nurunin standar desain lo gitu jadi eh, lebih ke apa namanya masing-masing sih ya kayak kalau menurut gue sih eh, kalau dari gue pribadi gue udah mulai apa beradaptasi apa namanya combine desain gue dengan AI gitu karena itu ngebantu kita juga kok kayak apa namanya apa yang mungkin kalau dulu kita harus shoot video apa foto dulu gitu ya kan realistik apa namanya item yang kita mau apa namanya mau kita desain tuh benar-benar di capture-nya ya udah photoshoot gitu ya kan. Nah sekarang tuh udah lebih mudah kita nggak perlu photoshoot kita kayak combine generate item sama prompt udah bisa tuh ya kan kayak apa namanya nge-combine item lo terus seolah-olah tuh misalkan dipakai sama seseorang gitu ya kan itu ini aja sih lebih beradaptasi sama teknologinya aja sih menurut gua. Oke, dari tadi perkembangannya tren kita terus digabungin sama AI. Kalau dari Mas Reza sendiri nih, gimana sih caranya AI biar bisa masuk ke dunia desain sekarang nih? Kalau itu sih simpelnya ini ya balik lagi lo mau ngegunain AI itu fungsinya mau apa dulu gitu ya kan biasanya kan eh, kalau dari gue sih contoh aja mungkin yang penggunaan AI yang mungkin sekiranya itu efisien buat apa namanya pekerjaan kalian atau apa namanya tune in sama dunia desain gitu ya kan salah satunya mungkin kayak cari ide atau mood board gitu ya kan
mungkin kalau dulu kita bikin mood board atau nyari ide itu bener-bener ya udah kita research desktop gitu ya kan, kayak oh ini apa nih yang mau kita bikin misalkan dari project yang kita kerjain gitu ya kan. Mood boardnya kita ambil dari berbagai referensi gitu ya kan. Sekarang juga mungkin masih ada juga teman-teman yang ngegunain kayak metode kayak gitu ya, salah satunya gue juga masih kayak gitu. Cuma sekarang karena ada AI, bisa tuh kayak kita bikin mood board misalkan project apa yang mau kita kerjain gitu ya kan, kita udah bisa pakai prompt bikinin mood board bla 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 bla, jadi mood boardnya gitu ya kan. Atau kita nyari ide mau bikin apa gitu ya kan, kita tinggal ketik prompt bla 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 bla, muncul tuh beberapa referensi idenya gitu ya kan. Terus ada lagi kayak beres-beres repetitif, itu maksudnya apa sih, kayak ini sih yang simpel-simpel aja ya, kayak eh resize misalkan ukuran desain gitu ya kan, atau kayak apa namanya yang simpel-simpel tuh kayak mindahin posisi objek gitu sih. Terus kayak apa namanya, Hapus background juga ya. betul, kayak apa namanya, ini kayak mungkin teman-teman mungkin udah sering kayak ngegodain Canva atau kayak Adobe Firefly gitu ya kan. Itu udah banyak banget kayak fitur-fitur tuh yang simpel-simpel yang sebenarnya kayak yang orang awam pun itu juga bisa ngegodain gitu ya kan. Jadi bukan yang kayak apa namanya fitur-fitur yang pakai rumit lah gitu. Terus ada lagi kayak personalisasi atau analisis data. Nah, ini sebenarnya sih bukan hanya di dunia desain atau kreatif gitu ya kan. Kalau ngomongin analisis data tuh kayak di dunia digital itu kan sangat berhubungan sama apa namanya data gitu ya kan. Nah, ada tuh sekarang AI yang udah tune in sama yang hal-hal kayak gitu, kayak mempermudah analisis data. Misalkan kita mau mengolah data apa gitu ya kan, itu udah bisa ada AI-nya yang khusus buat analisis data tuh. Atau kayak apa namanya Desain gitu bisa betul, atau analisis layout warnanya. betul kalau dunia desain tuh kayak gitu juga, apa namanya, apa sih layout yang kayak gimana sih yang apa yang paling tepat gitu misalkan buat desain tertentu gitu ya kan. Atau kayak Estetikanya tuh betul gimana AI itu kayak bisa baca gitu ya. betul kayak, karena apa ya, mungkin ada beberapa AI yang hasil pro-nya tuh ada yang benar-benar sinematik atau ada yang estetik, ada yang cuma kayak ya udah simple mock up gitu. Nah, itu biasanya itu tuh mungkin ada apa namanya yang kayak gitu-gitu sih. Terus ada lagi munculnya tren baru, itu maksudnya apa? Machine MX atau machine experience. Ini apa sih? Kayak misalnya sekarang ada desain produk atau web yang nggak cuma dibikin sama human. Nah, itu maksudnya apa? AI sekarang juga bisa ngebikin apa namanya website gitu. Itu apa ya? Mungkin sebagian teman-teman yang programmer mungkin agak khawatir ya. Sekarang AI aja sekarang udah bikin website ya, gitu. Tapi mungkin ini maksudnya lebih ke apa ya? Template website-nya kali ya, bukan kayak pure bener-bener ngedesain website itu udah plek jadi gitu ya, enggak tuh. Jadi lebih apa ya, ada beberapa AI yang udah bisa nge-generate, misalkan kita mau bikin, contohnya aja mau bikin website atau layout website, misalkan kayak mau bikin buat khusus buat apa item pet gitu. Bisa tuh apa teman-teman kayak bikin front, bikinin saya website dengan tema bla 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 bla, terus namanya apa namanya itemnya pure atau fokus ke pet bed. Nah, gitu. Itu jadi lebih ke template sih, bukan pure kayak langsung apa namanya udah apa ya, kalau misalkan by development atau kayak by programmer kan itu udah akan lebih dinamis, apa udah lebih kompleks gitu ya. Nah, kalau mungkin ini yang machine apa namanya machine experience ini dia lebih kayak ke ya udah sekedar template apa ya, basicnya aja buat gitu. pemulanya aja Betul. kali ya. Jadi kayak cuma nampilin oh gini loh layoutnya, oh ini color yang cocok, oh gini penempatannya, lebih kayak gitu sih, bukan yang lebih
bukan yang apa lebih dinamis atau lebih fleksibel gitu. Jadi mau gimana pun di sini yang lebih penting juga peran desainernya juga ya, termasuk juga yang membuat website-nya para programmer, karena walaupun dari awal kita mikir terus masuk ke AI yang nentuin garis startnya, setelahnya baru ke desainernya yang nentuin garis finishnya. Iya masih Mas Eja. Betul ya. Jadi walaupun kayak apa namanya, biarpun AI sekarang udah bisa apa namanya ngegenerate hasil yang oke banget gitu ya kan, yang bagus, tapi apa namanya, apa ya, kalau dari sisi desainer AI itu kelihatan kok nggak punya apa ya, apa Emosional betul ya. Emosional, kayak empati dari desainnya itu apa sih gitu yang mau diangkat, kayak budaya kan biasanya ada juga yang biasanya desain itu ngangkat budayanya apa sih gitu, kayak kalau misalkan di generate AI ya udah by template aja gitu, terus kayak kayak filosofinya biasanya kan kalau di desain atau kayak di suatu brand kan itu ada filosofinya. Nah mungkin AI belum bisa tuh ngangkat filosofi dari apa namanya desainnya tuh apa gitu ya kan, belum kena tuh di kita gitu ya kan, karena dia cuma ngikutin prompt-nya aja nih. betul kayak storytelling dari apa desainnya atau brandnya itu apa gitu, itu AI mungkin masih belum bisa ngangkat hal-hal kayak gitu sih menurut gua, kayak jadi ya mungkin ada juga yang beberapa figur atau kayak yang belum bisa diganti gitu ya kan, kayak apa namanya, misalkan kayak art director itu kan nggak mungkin tuh diganti namanya. Terus kayak jadi kayak apa ya, si AI itu hanya ini aja sih sebagai pembantu kita aja sih, jadi bukan pure kayak mengarahkan yang benarnya kayak gimana gitu ya kan, kayak nggak bisa tuh kayak kita mengandalkan AI gitu, terus kayak apa namanya, melakukan kurasi atau penyempurnaan hasil AI serupa sesuai dengan standar estetik manusia atau kebutuhan klien, itu nggak bisa juga tuh AI, kayak apa ya, karena kayak kebutuhan desain kan beda-beda ya, atau kebutuhan dari klien kan nggak pure kayak AI langsung bisa nge-generate, itu balik lagi kayak AI itu cuma bisa startnya doang gitu. Karena garis finishnya tetap yang menyempurnakan balik lagi ke kita gitu ya. Terus ada lagi kayak fokus ke strategi atau konsep, nah itu apa, itu kita nggak bisa pure apa namanya menyerahkan ke AI itu, apalagi kayak konsep ya kan, konsep tuh yang akan menentukan itu dari awal tuh kita gitu, sebagai desainer atau sebagai apa namanya seniman yang mau kita buat nih apa namanya core-nya gitu dari desainnya, jadi kayak belum bisa tuh ditiru sama si AI gitu sih. Itu sih kayak, jadi kayak alih-alih itu ancaman atau kayak takut tergantikan gitu ya gitu, menurut gua itu AI balik lagi sebagai apa ya, membantu kita AI ya just AI gitu ya, nggak bisa menggantikan pure apa yang kita kerjakan gitu sih. Apalagi kayak di sisi desain ya, nggak bisa tuh, akan membantu kita itu dari segi efisiensi waktu, dari mungkin kayak ngasih ide apa singkat aja gitu ya. Jadi kita yang harus ngejinakin AI, bukan kayak kita yang terbawa arus sama AI-nya gitu. Nah, kita balik lagi nih ngomongin soal desain terutama yang udah bisa combine sama AI nih. Balik lagi untuk trennya, kira-kira dari prediksi Mas Eja sendiri untuk trennya ke depannya nih, apa sih kira-kira desain-desain yang bakalan semakin kuat atau terus-terusan dipakai mungkin dari pertengahan sampai akhir tahun, atau mungkin 2 atau 3 tahun ke depan yang bakal terus dipakai nih? Kalau dilihat dari perkembangan zamannya sekarang, kayak AI kan kita udah semakin marak banget ya penggunaan AI. Cuma mungkin kalau di beberapa tahun ke depan gua belum bisa ngeliat panjang lebar gimana gitu ya, karena bisa aja apa namanya AI akan semakin
apa ya, semakin gila gitu ya kan. Tapi bisa juga akan pudar tuh gitu, karena apa ya, balik lagi ke brand value dari brand itu sendiri gitu ya kan. Nggak mungkin kayak brand-brand mewah, nggak mungkin dia kayak ngangkat apa ya, brandnya itu pure pakai AI atau apa namanya, collab sama AI. Gue nggak kebayang kayak modelan kayak Dior atau kayak gimana gitu pakai generatif AI, karena apa ya, mereka kan lebih apa, ngangkat luxury-nya gitu ya kan. Itu yang nggak bisa tuh apa namanya, di apa, mungkin diadaptasi sama AI ya kan. Bisa aja kayak apa, dari segi desain mungkin yang simple-simple aja gitu ya, kayak mungkin dari konten ya gitu ya kan. Kayak tapi pengalaman gue ngamatin kayak brand-brand yang top brand gitu ya, mereka lebih banyak bener-bener apa namanya, adaptasi ya human ya yang diangkat gitu, bukan sekedar kayak item atau apa namanya, brand semata gitu ya kan. Mungkin ya ada beberapa yang eh, apa yang mungkin yang bisa dipakai gitu ya buat tahun depan, mungkin kayak salah satunya ini adalah sentuhan manusia yang sengaja rusak, anti design atau imperfection gitu. Maksudnya apa sih gitu ya kan, kalau apa namanya, mungkin kita udah biasa atau terbiasa kayak ngeliat desain tuh yang ini apa namanya, susunannya atau apa namanya, strukturnya tuh, algoritmanya tuh yang kayak gitu-gitu aja cuma. Tapi kalau yang anti design itu atau perfect design ini biasanya ngebenturin beberapa elemen gitu ya. Jadi kayak lebih apa ya, artistik lah gitu. Jadi kayak apa ya, misalkan yang out of the box, misalkan kayak apa namanya, apa ya, apa Adidas collab sama sama biasanya kan kalau Adidas sekarang collabnya sama atlet-atlet gitu ya. Bisa aja mungkin Adidas punya campaign apa namanya, karena sekarang kan lagi boomingnya tuh influencer gitu ya kan. Bisa aja kayak sama Mr. Beast gitu ya kan. Kan nggak kebayang tuh misalkan apa namanya, apa yang collab, apa yang bakal mereka bawa gitu. Itu sih salah satunya kayak. Jadi apa namanya, mungkin mereka ngangkat campaign kayak yang benar-benar out of the box dari nilai apa namanya, dari apa brand Adidas gitu ya kan. Kalau biasanya kan kalau Adidas kan ya udah ini apa, stylenya ya sama atlet gitu ya kan, entah itu apa namanya, pemain bola gitu atau enggak pebasket gitu ya kan. Cuma kan belum ada tuh kayak collab sama yang di luar dunia sport gitu. Itu mungkin yang akan jadi tren tuh salah satunya. Terus apa namanya, cirinya tuh kayak gimana sih, misalkan kayak style desainnya ya, kita yang ngomongin kayak misalkan tipografinya tuh lebih kayak dinamis gitu ya kan. Misalkan kayak banyak disengaja tuh di style desainnya tuh di distorsi gitu ya kan. Contohnya di distorsi itu apa, kayak misalkan kayak di blur gitu kan, atau ya atau kayak style tuh kayak melengkung gitu kan. Apa ya yang gue pernah ngelihat salah satu brand yang ngadaptasi tuh apa namanya, style kayak gini tuh apa ya, gue lupa. Pokoknya dia brand mewah gitu, jadi bener-bener apa ya, ngelihatnya tuh bener-bener artistik gitu loh. Jadi yang jarang banget yang dilihat secara umum sama yang sama kita yang daily, misalkan ya udah gitu-gitu aja. Misalkan kayak apa namanya, item ya udah backgroundnya polos gitu ya kan, human apa, emosional, benar-benar fokusnya ke human gitu. Enggak kayak apa namanya, ngelibatin kayak apa namanya, yang desain-desain yang jarang banget kita lihat sih umumnya gitu. Terus ada lagi kayak retro futurism, atau ini lebih ke apa namanya, vintage gitu kali ya. Mungkin akan tren lagi tuh, karena sekarang pun juga banyak yang udah ngadopsi kayak style-style kayak gini ya kan, kayak back to 19s gitu, atau kayak back to old school gitu ya kan. Itu mungkin yang bisa jadi tren juga, yang bisa
diadaptasi sama brand-brand di luar sana, atau Haken juga mungkin bisa gitu kita mengadaptasi stase gitu mungkin di tematik campaign kita gitu ya kan, gitu sih. Cirinya tuh ya itu tadi kayak stylenya nostalgic gitu ya kan, nuansanya cuma dicombine sama modern item yang kita punya, atau item yang brand-brand lain punya gitu sih. Mungkin dari warnanya kali ya, pakai warna-warna yang pastel kayak gitu ya. Betul kayak warna-warna kalau zaman-zaman dulu kan tuh banyak kan kayak neon-neon gitu ya kan, kayak disco gitu kan, itu yang kayak kerlap-kerlip mengkilap gitu, chrome gitu, itu yang menggambarkan biasanya kayak style nostalgia gitu sih. Kayak sentuhan 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 jadul cuma combine sama sentuhan modern. Oh iya. Nah, kalau kayak gitu berarti kan nggak cuman dari desainnya doang atau perkembangan teknologinya, berarti kreativitas dari desainernya juga lebih harus ditingkatin ya kan. Betul. Harus lebih kreatif lagi ya nggak sih Mas Eja, jadi nggak harus stuck cuman di desain atau tren yang gitu-gitu aja, tapi kita juga harus ngebaca tren perkembangan zamannya, jadi kita lebih harus gali kreativitas kita ya nggak sih Mas Eja. Betul banget, kayak apalagi kayak kita udah di zaman yang benar-benar maju, apalagi dari dunia kreatif gitu ya, benar-benar yang perlu kita tingkatin, yang perlu kita improve sih sebenarnya ya skill dari adaptasi buat ngegunain teknologi yang ada sekarang gitu ya kan. Nggak bisa tuh kita cuma stuck ya udah style gue mah kayak gini gitu ya kan, nggak bisa beradaptasi sama perubahan zaman yang sekarang gitu. Itu auto ketinggalan sih, maksudnya ketinggalannya tuh dari segi waktu ya, karena sekarang kan serba cepet ya. Maksudnya kayak ngedesain ini sekarang tuh nggak perlu yang sampai berhari-hari atau berminggu-minggu gitu ya kan. Nggak bisa lagi kayak kita tuh stuck kayak desain ya by manual aja tanpa bantuan dari tools yang sekarang ada gitu ya kan. Jadi benar-benar yang perlu ditingkatin sih ya skill adaptasi buat perkembangan teknologi sih. Jadi apapun itu yang akan datang nanti pun gitu ya, kita harus adaptasi lagi tuh. Akan nggak menutup kemungkinan pasti ada lagi teknologi atau perkembangan tools yang bakal belum pernah kita pikirin sebelumnya gitu ya kan. Kayak AI aja mana ada sih yang kepikiran. Sekarang tuh AI udah bisa ngerjain segala macam hal gitu ya kan. Kedepannya juga bisa aja akan ada teknologi yang lebih lebih canggih lagi gitu. Jadi nggak bisa tuh kita kayak stuck sama style yang kita punya, yang udah kita pelajari, udah kita tanam sejak dulu, itu udah nggak bisa lagi cuma stuck di situ aja gitu. Kita emang benar harus moving forward biar ya setidaknya ya nggak ketinggalan teknologi aja sih gitu. Kalau kayak skill kayak editing segala macem yang pure bener editing sih itu nggak akan berubah ya. Cuma yang berubah kan ininya aja, toolsnya. Betul. Ya toolsnya. Jadi ya lebih ditingkatin ya lebih Critical thinking. betul. Thinking. Lebih lebar lagi gitu. Wah, ini ternyata bisa diginiin ya sekarang gitu ya. Dulunya sebelumnya kayak limitnya tuh banyak gitu ya kan. Sekarang tuh udah bener-bener luas banget. Wah, sekarang bisa diginiin, sekarang bisa digituin gitu. Jadi teman-teman nggak bisa tuh kayak ya udahlah gue pasrah aja sama skill gue sekarang gitu ya. Toh masih dipakai juga, wah nggak bisa tuh. Itu pemikiran yang amat sangat darurat kayak gitu, nggak bisa tuh kayak gitu. Kayak gitu. Wah, seru banget nih pembahasan kita kali ini. Jadi dari tren desain 2006 ini bukan cuman visual aja yang keren, tapi juga soal sebuah karya tuh bisa terasa hidup, ada emosinya ya kan, dan punya cerita juga relevan sama audiensnya. Jadi dari perkembangannya ini tuh nggak cuman berkembang dari trennya aja, tapi kreativitas, critical thinking, creative thinkingnya dari si
kreator nih untuk lebih bisa beradaptasi, lebih bisa meningkatkan diri lagi dengan zaman yang sekarang itu penting. betul. Nah, sebelum kita tutup nih, dari Mas Eza sendiri ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton nih? Apa ya? Kalau pesan sih singkat aja paling ya, kayak kita udah di zaman yang serba cepet gitu, sekarang udah makin maju. Yang paling penting sih kita sadar diri sama perkembangan zaman gitu ya kan. Kita nggak bisa ketinggalan lagi. Cuma yang paling penting apalagi dari industri desain, sebenarnya balik lagi back to basic sih ya. Apapun pekerjaannya sebenarnya back to basic gitu ya kan. Kalau misalkan kita nggak kenal basic ya, mau apa namanya, secanggih apapun teknologi yang hadir gitu, cuma kalau kita nggak bisa ngegunainnya itu juga sama aja bohong. Yep. Jadi yang perlu ditingkatin sih ya skill adaptasinya ke teknologi gitu ya kan, creative thinkingnya, critical thinkingnya itu lebih dipertajam gitu ya kan, kayak harus lebih banyak inputan yang masuk gitu kan. Misalkan dulu mah mungkin sebelum-sebelumnya kayak inputan kita sehari mungkin 10 doang, nah sekarang kita harus udah bisa nampung 20 atau lebih gitu ya kan. Gunanya apa ya? Itu tadi apa namanya? Karena pergeseran tren pun udah makin banyak gitu ya kan. Kita juga harus lebih banyak nampung idea gitu ya kan. Harus lebih banyak nampung apa namanya? eh, kreatif ini ya, kreatif thinkingnya tuh harus lebih benar-benar diperbanyak sih. Jadi jangan apa ya? Jangan takut sama perkembangan zaman gitu ya kan. Malah itu justru ya akan, menurut gue sih itu akan lebih mempermudah kita gitu ya kan, entah itu dari teknologi AI atau tren gitu ya, itu menurut gue apa ya, lebih membantu kita lebih berkembang sih gitu. Jadi bukannya jadi penghalang atau jadi batu sandungan, tapi itu jadi motivasi kita buat lebih berkembang lagi. Oke. Kayaknya udah cukup ya pembahasan kita episode kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, makasih udah nonton, buat waktunya ya udah seperti nonton. Jangan lupa juga untuk like atau share juga video ini. Kalian juga bisa buat mampir-mampir nih, karena kalau misalnya di sini kan cuma di YouTube nih, kalian juga bisa ngepoin akunnya Future atau HN di sosial media kita lainnya, nggak cuma di YouTube. Mungkin kalian bisa ngeliat kita di Instagram, Betul di Threads, kita juga ada di TikTok. Jadi bisa kepoin Instagram atau sosial media kita lainnya kayak gitu. Nah, aku sebagai host kali ini dan narasumber kita Mas Eja pamit dulu undur diri. Dadah semuanya, balik lagi. Bye. Thank you guys. Well, let's deep talk with fun.